Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Sahur adalah Sahur. Nah, buat yang udah Lo tuh bingung loh kalau kayak gitu. Nggak mau kasih tau dulu nih buat yang udah pada sahur, selamat sahur. Kok bisa sih kayak gitu? Kenapa sih? Aduh itu nggak bisa banget loh, aku tuh nggak ngerti lagi loh. Apa sih? Ngapain sih ini pada-pada nih? Aku juga, aduh, Ya kan, bikin kayak apa nih? Kok gitu banget sih? Kok tega? nggak bener sih kok kayak gitu tuh. Ngapain sih bacain apaan? Ini lagi bulan puasa, nggak usah kayak gitu-gitu. Ini bacain Nggak kayak bisa mod. dibiarin kok. Komen. Wah, tuh kan begitu aja di Indonesia kebalik. Nggak usah baca-bacain komen, Bu. Ini lagi bulan puasa. Belum tentu juga benar. Iya juga sih ya, Iya Ca. kan? Jadi baiknya Nambah nggak dosa usah. ya kalau kayak gitu tuh. Iya sih, jadi energi negatif kita kan nggak diterurai-berai dan jadinya tuh kayak not good. Jadinya nggak usah dibacain lah. Iya, karena itu kan salah satu usaha kita untuk menjaga sikap, apalagi di bulan puasa ini. Nggak bulan puasanya jangan menyebarkan kebencian. Terus kalau bisa nggak usah ikut-ikutan, mencela. Terus juga nggak usah mancing-mancing yang tidak perlu dipancing. Cukup mancing di kolam ikan aja. Oh benar. Betul. Mancing apa yang bikin sedih? Apa tuh? Mancing perhatian kamu tapi kamunya nggak mancing balik. Iya. Buat suami. Gue siapa aja yang kenal. Iya, ada pun fun fact. Kamu kan queen fun fact. Oh ada fun fact lainnya nih guys. Perbuatan sederhana bisa bernilai sedekah. Kayak misalnya ngomong baik sama teman. Iya, berucap baik dan ramah. Kadang ya aku tuh suka mikir gini, senyum aja ya. Misalnya kita senyum nih, itu tuh kan kayaknya mungkin kayak simple cuman gitu doang ya. Tapi itu tuh Benar, Insya Allah tuh. kemarin waktu itu ketemu sama Habib Jafar, Iya. dia cerita. Kita tuh sebenarnya sebagai public figure tuh gampang banget loh kalau mau sedekah, mau ngumpulin pahala tuh gampang. Cuma tinggal nyenengin orang, karena yang paling baik itu kan bisa nyenengin orang. bener. Gitu. Dan minimal ya kalau misalnya itu orang punya masalah ya, kalau dengan kita senyumin, minimal ya aku tuh selalu mikir berapa detik aja dia akan lupa sama masalahnya. Dia akan mikir minimal nih, ih dia senyumin aku gitu. Jadi ting hilang tuh masalahnya, insya Allah kita mengangkat permasalahan orang lain digantikan dengan pahala bismillah insya Allah. Iya. Makanya kan aku Gitu walaupun dalam hati mendem jero. Bercanda jero. Tapi susah gak sih kalau orang yang kayak mukanya resting? face. Oh iya. RBF. Anak-anak sekarang tuh suka nah istilahnya resting on face gitu. RBF. Iya. Ya kan ya galak gitu. Iya kan nggak Resting. semua orang sebenarnya tuh bisa friendly gitu loh. Iya, Karena itu ada yang tergantung sama pembawaan, memang pembawaannya, kebiasaannya juga sama sifatnya. Iya. Nggak semua orang, ada juga bukan sombong ya, tapi kan ada juga emang orang yang introvert ya yang Ya. Iya, pendiam. bingung gitu, Lebih awkward kebingung. gitu. Berarti kita juga mesti belajar untuk ngingetin diri kita Memahami. sendiri bahwa dia itu begitu bukan karena dia maksudnya Jahat gitu ya, atau- mencela atau Benar. judgmental. Mungkin emang dia kayak begitu. Kita caranya gimana? Kita balas dengan senyuman. Jangan Harus- suzon. Harus posting, Apa tuh? positive thinking. Ih, dua nih. Kita kasih kuis ya. Berapa kata yang menjadi singkatan Nagita di sepanjang acara sahur adalah sahur. Iya, hadiahnya nanti menginap 3 hari 2 malam di kereta Wus. Kan Itu cuma udah bolak-balik setengah jam. berapa kali itu dari Bandung kalau Iya. 3 hari. Cuma Iya, setengah jam, iya. itu lebih ke just tip ya kalau kayak gitu ya, bolak-balik ya kan. Kita git aja deh. Gitu-gitu Kita aja. sepi banget Iya. di sini. Enggak dong, hari ini nanti ada apa namanya? Aduh tunggu gatel. Maaf, kita istirahat sejenak. Ada iklan karena Nagita lagi gatel. Nanti kita balik lagi pas Nagita udah. Kita mau kedatangan bintang tamu. Ah iya, siapa Ya, nih? Ada, ini adalah Jangan datang dari pintu dong. Kadang-kadang datang dari belakang dong. angin kan di belakang. Iya. Ini ada suami istri yang luar biasa banget, couple goals. katanya Couple gitu. goals, Ca. Gimana caranya mereka menjadi couple goals? Pengen tahu banget nih. Goals itu Pengen apa? tahu siapa sih? Ada sebutin gak sih? Kata aku mah, yuk kita langsung closing aja. Enggak ya? Oh undang dulu ya Masuk. namanya tamu ya. Masuk. Jemput Ca. Namanya tamu mah. Lah, tingtongnya di bibir. Masya Allah, tabarakallah. Nih, si Ata ya, kadang manggil gue teteh, kadang manggil gue kakak, kadang manggil gue mbak, kadang cium tangan sama neneknya, Tapi dia kadang selalu siap ketemu Kak Gigi, kalau sama Bu Ayu cium apa? Cium kaki, cium kaki. Lebih ke, mohon maaf ya Allah, kayak mau minta restu jatuhnya. Silakan loh, ya ampun, couple goals banget sih. Tuh, tadi lihat ya, saking goalsnya kalau duduk mesti gini, ini, ulang nih. Nih, Aurel ini Ata kayak togetherness banget, ya Allah. tapi
Enggak. Sebenarnya pengen tahu kadang-kadang kan yang tahu gimana kalian tuh kan kalian berdua kan. Kalau suka dibilang, "Duh ini couple goals banget" gitu. Perasaan kalian gimana? Ata? Oh, Ata dulu, oke. Ya. Kayak Kayak beban? beban sih. Masa? Apa iya? Maksudnya kan kalau dibilangin couple goals kan maksud tuh lebih banyak yang lebih goals lah. Kita kan hanya berusaha menjadi yang terbaik di versi kita masing-masing. Masya Allah, Cuma tabarakallah. kayak kalian tuh physical touch banget kan? Kayak selalu gandengan gitu loh. Aku sebenarnya cuman kalau Bang Ata tuh nggak gitu. Enggak, aku physical touch, kalau awalnya physical attack biasanya. Maksudnya attack-nya pakai cinta. MMA dong. Pakai cinta dong. Aduh, kan biar kayak Bu Ayu. Aku attack-attackan. Harusnya yang couple goals itu adalah Bu Ayu tahu. Aku kan nggak pernah. Aku juga kalau mau duduk tuh gini. Coba gimana? Cuma dia di sana, jadi kayak Dia gini. angin. Gini, Aku pegang lebih angin. gini terus lebih kayak duduk lu gitu. Jadi harus kita berlatih Jadi di sana keseimbangan. pegang tangan siapa? Pegang lampu kebetulan sebelahnya lampu. Jadi Kita kapan sih bintang tamunya Pak Regi gitu? Ngomong-ngomong Pak Regi, please banget aku pengen dong nanya Pak Regi itu pasti lucu. oh jangan. Takutnya kelepasan, banyak yang kelepasan. Kayaknya aku mau ngundang podcast Pak Regi deh. Apalagi jangan tak. Jangan terlalu banyak ngobrol. Ya, Oh, jangan yang bahaya. dalam gitu jangan. Tapi kayaknya Takut seru ke pas di sana. infuse ya, takut ke Seru infuse. banget, saking serunya takutnya banyak cerita yang gak harus diceritain gitu. Boleh balik ke sini lagi fokus ya. Kaca. Nah, kakak kan Fun fact. oh enggak Enggak. pernah fun Enggak fact. ya. Kakak Enggak tuh ya. udah nikah berapa tahun kak? Nikahnya insya Allah April Ngitung yuk, nanti. ngitung yuk. Lupa kan? Enggak, bukan. Tuh, Enggak. suka lupa. April besok insya Allah 5 tahun. Masya Allah. April besok 5 tahun. Kan kata orang suka ada nih, oh kalau tahun pertama tuh begini-begini, adem-ademnya. Tahun kedua anget-angetnya. Iya. Tahun ketiga panas-panasnya apa gimana gitu. Kalau kalian gimana sih? Kata kan orang banyak bilang biasanya tuh 5 tahun, terus 10 tahun kan. Iya. Cuman kita waktu itu yang agak berat tuh di tahun awal-awal. Kita kebalik, tahun awalnya begini, 2 agak begini, 3, 4, nah Sekarang- 5-nya adem. Oh, Aku udah lebih ke ya udah kalau kamu nggak mau aku nggak maksa. Kalau awal-awal tuh kayak kamu tuh harus nurut apa, maksudnya ikut dong kalau aku ajak ini. Sekarang udah oh nggak bisa, oke, nggak, udah lebih kayak ya udahlah gitu ya. Tapi harusnya awal tuh Iya. masih honeymoon phase nggak sih? Enggak, kita nggak Enggak, honeymoon. Kalau kita malah awal-awal. Kita lebih kayak gitu, Dulu berantem. apa penyesuaian paling berat apa? Apa misalnya kayak pakai baju kembaran atau pergi enggak bareng sih atau buat. apa? Nah cuman kalau waktu awal tuh memang mungkin lebih ke sesuatu hal yang sensitif kayak misalnya soal uang kayak gitu loh Kak. Jadi kan baru nikah tuh kayak Yap. Ya kayak penyesuaian. penyesuaian kayak misalnya Bang Atta tuh awalnya udah punya tingkah orang laku. tingkah laku. Terus misalnya Bang Atta punya orang finance sesuatu itu dulu kan aku masih kayak anak muda yang kayak ya udah aku sendiri aja gitu loh. Terus kayak jadi banyak adaptasi yang biasa aku diurusin di rumah, maksudnya ada orang tua, ada bunda, Ya, terus aturannya aku beda-beda di rumah masing-masing dulu waktu belum nikah. pas Mungkin nikah misalnya tuh kayak hah kaget misalnya gitu. kalau misalnya oke kalau suami itu dia aku tuh biasanya nggak pernah diginiin, tiba-tiba diginiin. Jadi Apa kayak, itu? ada lah maksudnya. Ya, diginiin, maksudnya tuh Ya kayak contoh-contoh. Ya. Ini kan masa lalu ya. Ya. Kita kan kalau baru nikah kan biasanya semua punya kebiasaan masing-masing. Ya. Contohnya misalnya aku tuh tipikalnya nggak bisa dimarahin depan umum. Oh iya, diomelin contohnya, gitu ya? kamu kok diomelin. gitu banget sih gitu nggak bisa. Nah itu tuh aku tuh langsung nggak bisa. Kalau dulu tuh aku habis misalnya ada kesalahan dari karena baru-baru, jadi aku itu langsung diem. Iya. Kalau sekarang aku diomelin pun aku udah sabar. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ngomelin apa? Lebih efeknya lebih seru. Tapi kita nggak usah ngobrol, jadi makin parah. Kalau sekarang aku apa udah, lagi ya? maksudnya udah tahu satu sama lain tuh kita sifatnya gini. Oh di sini aku harus ngalah, di sini aku bisa menunjukkan. Oh aku harus gimana. Jadi kita sama-sama udah saling mengerti. Oh, jadi lebih merangkul. Masya gitu ya. Allah. Masya Allah. Waktu jaga anak juga gitu. Misalnya Gimana nih tuh? kalau aku tipikalnya bisa yang nganterin pagi-pagi, kalau mamanya tipikal siang-siang, sore-sore bisa. Kenapa? Main. Karena aku siang-sorenya kan kerja. Oh iya. Nggak boleh, nggak apa Boim Ya ngomong enggak, iya berarti kompak. Jadi pembagian waktunya pas gitu. Pagi bagian Atta nganterin. Karena kan dulu kita sering ketemu di TK, kita TK-nya sama dulu. Bener. sekolahnya bareng kan. Kitanya yang sama TK-nya. Kita kan seangkatan. Aku tua dong berarti. Astagfirullahaladzim. Aku baru mau bilang aku seangkatan kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya Boim. Kepala sekolahnya. Terus sekarang anak-anak tuh sekolahnya bareng Udah pindah. udah pindah, udah nggak bareng sama anaknya Bu Ayu. Jadinya Saya juga udah pindah kebetulan. Oh pindah juga? Iya. Kenapa kalau boleh Ya tahu? udah lulus. Kenapa? Oh udah Udah lulus. lulus. Kirain kenapa
boleh. Kenapa nggak dilanjutin di situ? Nggak ada SD-nya, itu mentok di TK. Anak saya mau jadi penjaganya bagaimana? Kan lulus TK. Iya. Ya. Kalau ini akhirnya pindah ke mana? Penasaran ya? Kalau aku pindah, pokoknya tadinya kan gini, karena Maafin ya. ini lagi cerita ya. Ya sorry. Lagi cerita. Kalau cewek-cewek gini Nggak apa-apa kan cerita. Bapak-bapak. Lanjut, maaf. Soalnya tadi kan ditanya tapi belum dijawab. Oh iya. Iya, iya. Pas lagi jawab kayak, gimana nih? Ibu-ibu kalau ketawa emang gitu sinyalnya suka gitu. Ini apa cara ibu-ibu bapak-bapak nggak usah kali. Nggak, jadi tuh sekarang tuh kan bukannya pindah karena sekolahnya apa atau apa, tapi kan tadinya sekolah kakaknya di sini, adanya di sini, beda-beda. Susah yang nganterinnya beda-beda. Susah nih nganterinnya, karena kalau nganterin ke sini habisin 2 jaman, jauh tuh dari rumah. Yang sini deket, 2 jam dari rumah. Macet banget Kak, aku Macet itu banget, pernah sumpah. bolak-balik dia 2 jam. Jadi 2 jam, sejam, 3 jam, mending ke Bandung aja sekalian aku bilang. Oh jadi sekarang anaknya di Bandung? Enggak. Bukan gitu. Enggak. Ya Maksudnya bukan gitu. Maksudnya sekalian ke Bandung tuh maksudnya jauhan. Oh iya, analoginya gitu. Nah, akhirnya aku nganterin kakaknya aja nih, kan adenya kayaknya nih, Udah nggak nggak pernah terlalu diantar ngerti. nih. Dia jadi anaknya tuh kayak agak kasihan, adek tuh Cemburu jadi. nggak kok kayak gitu dulu? Nah, awalnya kita anggap, wah adenya kayaknya nggak ngerti lah. Iya. Tiba-tiba pagi-pagi gini, papa kan aku lagi mandi. Pak, papa antar kakak. Ate sama sus ya, maksudnya sama Nen. Iya. Aduh aku sedih banget di situ. Udah langsung aku telepon, besoknya pindah. Oh, langsung kayak gitu? Langsung Biar bisa bareng. Soalnya sedih aku liatnya. Mungkin dari 10 Bang Ata nganterin tuh kayak cuma 2-3 kali, kakaknya tuh setiap hari gitu loh. Jadi kayak Azuranya jadi kayak 90 banding 10 lah. iya, kasihan Azuranya jadi kayak ya Jadi enggak Iya. Dan kakaknya perasaan banget kalau walaupun cuma nganterin adiknya sekali, ini kakaknya 9 kali tetap ngerasanya, papa nggak anterin aku hari ini, gitu sambil mukanya yang jutek gitu. Papa nggak anterin aku. yang kayak anak buaya mukanya sekarang udah gitu. Mama nggak nganterin aku. Ya, oke. Udah mulai judes-judes gitu. Tapi mukanya. penasaran deh, Gitu. seorang Ata punya 2 anak perempuan, gimana rasanya, apa ketakutan yang, gimana sih, makanya kok bisa sweet banget gitu, masalah Azura ngomong, aku dianterin sama Sus ya, itu Langsung bisa tek langsung gitu. deg gitu. Iya, kalau aku tuh tipikalnya mungkin karena aku ini orangnya perasa banget, jadi sensitif. Sionya apa sionya? Aku Enggak, itu sorry itu episode lalu. Sorry. babi. Episode lalu. Babi. Oh iya. Bukan ya? Lah bukan ya lupa. Labubu aku sih. Labubu. Pantesan dia fluffy, bau gemes Bukan kamu kan. anjing. Oh iya, kayak anjing ya. Sio. Sionya maksudnya sionya Ini kita anjing. bukannya memicu. Memicu keretakan. Sio aku anjing. Ya. Sionya anjing. Sio koma anjing gitu. Ya nggak apa-apa kalau nggak tahu juga nggak apa-apa ya, kita ganti pertanyaannya ya dengan apa emang dari dulu emang orangnya perasa, apa karena semenjak punya anak perempuan gitu? Memang aku perasa, aku aja kalau emang nggak tahu ya, aku tuh semenjak punya anak tuh nonton film aja kadang-kadang nangis. Kalau nonton film Iya, bukan dia sekarang bapak sama lebay anak. banget. Itu Semenjak punya anak. Semenjak punya anak, jadi dulu tuh aku apa sih nangis, cowok tuh nangis. Maksudnya dulu main bola, tarkam, apa segala macam tuh keras-kerasan, ribut-ribut tuh biasa gitu. Tapi giliran punya anak, nonton film nih tentang bapak sama anak gitu ya. Terus ada bapak dia nonton anaknya olahraga, terus bapaknya itu dia punya penyakit cancer, dia habis itu harus meninggal, tapi dia pengen wujud mimpinya tuh ngelihat anaknya tuh menang itu. Dan itu aja aku kayak nontonnya tuh sampai terisak-isak, bisa mendesak, bisa apa sih namanya, kayak gemeteran. Terisak-isak gitu. Terisak-isak gitu. tapi Jadi bagus kan orang bilang kalau orang nonton film terus gampang nangis itu sebenarnya bukan berarti dia cengeng, tapi berarti memang dia tuh sangat sensitif dan Lembut peka. hatinya. Iya, hatinya lembut gitu. hati Hello Kitty sejak punya anak nih jadi. Hello Kitty. Oh. Aduh, hati aku ya Tapi lembut tadi. dia parah. Kalau buaya nangis juga. Aku sering nangis tapi beda penyebab ya. Iya. Kalau ada orang masak di belakang, terus pedes masak Kelilipan bawang. Iya, Kelilipan bawang. saat gitu. Pak Regi suka nangis nggak? Kayaknya jarang ya. Iya. Kayaknya jarang ya. Nanti kita coba tanya ya, kita coba video call ya, tapi nanti aja, nanti banget ya. Ya. Kalau sama istri gimana? Nonton film antara suami istri sering nangis juga nggak? Apa cuma khusus film anak sama Itu pernah bapak? juga kayaknya saya Enggak, tapi dia nangis kalau anak. Aku marahin Amina aja pernah sekali marahin Amina, terus setelah udah saya marahin aku dipanggil, dia nangis. Aku nggak suka ya kamu marah-marahin Amina kayak gitu. Ya ampun. Tapi ngasuhnya sambil nangis. Iya, ngasuhnya terus kayak aku nggak suka ya kamu marah-marahin Amina kayak gitu. Jangan pernah marah-marahin anak aku kayak gitu. Soalnya itu masih kecil. Gitu, so kayak Kebalik ya, biasanya kan apaan kita yang sih? kayak gitu ya? Sumpah aku sampai kayak apaan sih, lebay banget deh. Kan aku anggap kayak apa sih kamu lebay, orang cuman ya aku memang kalau sama anak tuh lumayan galak gitu. Kalau Bang Atta tuh yang kayak sayang cintaku, nggak pernah dimarahin, yang disayang-sayang Ya, banget. perempuan kali nggak sih? Nah, kita tunggu Kayak- nanti
kalian punya anak laki-laki kayak gimana ya? Yes, Nah. kayaknya aku yang agak lebay sih. Tapi Ya, emang Kak Gigi punya- gimana punya anak cowok? Ya lumayan sih. Kayak Kayaknya iya. lumayan keras sih. Lumayan Maksudnya keras bukan kan? keras sih, cuma lebih kayak Gas. jadi anak laki gitu. Tapi emang kalau punya anak cewek tuh kita kayak jatuh cinta ke berkali-kalinya tuh kayak wah ini kita ngerasain jatuh cintanya tuh yang beda gitu. Aku penasaran deh, Amina kan udah main gede ya? Lumayan Udah punya gede. crush gitu nggak? Kakak cemburu nggak? Maaf nih, bentar dulu, anak di aku. sini. Jujur, Jujur. nih kalau nggak salah segede-gedenya masih TK, masih TK. Enggak, Belum TK. Playgroup kita, pertanyaan tadi kita ulang 30 kali ya. Enggak, kayak misalnya nonton apa gitu kayak, ya aku suka deh sama itu gitu. Enggak, dia selalu bilang yang paling ganteng papanya. Atau membayangkan nanti suatu hari Amina bertemu Nah, aku dengan udah sering tambatan bilang, hatinya. sumpah ini lucu. Menurutku begini ya. Asik, udah gitu. Langsung serius. Depannya udah gitu, sambil ngelan udah. Menurutku begini ya. Menurutku begini. Sebagai seorang ayah untuk anak cewek, kita harus bisa memberikan kasih sayang dan memprovide apapun itu sampai dia itu ngerasa ketika punya cowok tuh ayahnya lebih baik. Karena ketika ayahnya itu nggak bisa menjadi seperti yang dia impikan, nanti dia akan gampang digodain dikit sama cowok, dia gampang letoy. Dibayarin tiket bioskop dikit, jadinya murahan. Jadi aku tuh nggak mau. Maksudnya aku pengen punya anakku ini, dia ngerasa setiap ketemu orang, dia harus cari dia harus cari laki-laki yang bisa ngejagain dia kayak ayahnya. Jadi sampai pokoknya- kapanpun, nanti ketika dia menemukan seseorang, ya aku harus pastikan cowok itu benar-benar menyayangi dia seperti aku menyayangi dia. Oh, pengen nangis gak sih ngomong gitu? Kalau misalnya dia nggak bisa sayangin, balikin ke aku lagi. Sampai kapanpun itu akan aku Dia jaga. selalu ngomong kayak gitu. Pokoknya kalau ada cowok yang mau nyakitin dia, jangan sakitin, balikin aja ke Balikin saya. aja. Jangan pernah sakitin. Dia selalu gitu, aku bilang kayak, iya. Kamu udah nggak sayang, balikin ke aku. Iya, Karena aku adalah cinta matinya dan aku cinta sama dia sampai akhir hayat dia. Dia kalau ada anak Oh, perempuan, ada anak perempuan. Iya. Oh, Aduh, bisa nambah anak satu lagi nggak? Jadi pengen game kan kayaknya jelas. gitu. Makanya dia kalau minta misalnya mau punya anak lagi, aku tuh seneng banget punya anak, nggak apa-apa. dia malah maunya, yuk punya, yuk gitu. Tapi kebayang gak sih nanti kalau punya anak laki-laki akan berlaku hal yang sama nggak ya? Ata nih. Aku pasti sayang, cuman kayaknya anak cewek tuh kayaknya memang ada kayak spesialnya sih menurutku. Masalahnya aku tuh gini Kak, aku tuh ngomong ke Ata, gini apa kalau mau punya anak lagi, mendingan pikirin dulu bikin kamarnya di sebelah mana. Karena aku bilang gitu. Maaf nih, Anda lebih ke kontraktor ya? Bukan, maksudnya kan Dia kasihan. kejauhan, anaknya belum ada suruh bikin kamarnya. bukan, maksudnya Nanti kalau udah hamil ya dibikin kamarnya. Ya kan bikin kamar nggak kayak cuma 9 bulan kan kayak harus pikirin. Nah itulah pikiran cowok sama cewek ya. Iya. Cewek itu suka kayak hal-hal yang ini apa sih jauh, dipikirin iya. ini gampang ya. Overthinking gitu ya? Iya, overthinking tuh Boleh cuma nggak dengerin aku dulu? Terus aku bilang Seru gitu. nih, yuk nonton. Terus dia bilang, iya Bu Ayu. Terus dia bilang, nggak apa-apa ntar dia suruh tidur di basement aja. Masa kalau cowok kayak gitu, giliran anak perempuan nggak boleh. Aku bilang, yaudah kan gini, basementnya Amina di juga basement. bagus gitu loh, ada kamar mandi Terus di kata dia, dalam. oh kalau rumah- Amina kamar Azura nggak bagus. boleh. Tuh, aku bilang nggak boleh Karena pilih kalau kasih anak cewek cewek-cewek. tuh harus di-treat baik. Kalau cowok kan harus lebih tough gitu kan. Tapi nggak di basement Iya. juga dong. Itu pasti nggak, itu ngomong sekarang. Nanti kalau Tapi udah kan ada basementnya juga pasti. bagus gitu loh, maksudnya basementnya bukan Dibikinin basement. kamar Maksudnya kan basement aku tuh kayak ada otomotif, jadi nanti dia ngelanjutin hobi aku gitu, ada bola-bola di situ. Jadi dia bangun tidur keluar, PS. mobil, is my life. Iya. Dia sukanya sama kayak aku, koleksi bola aku atau apa. Yaudah oke terserah kamu. Ya nggak apa-apa, emang Ada salah ada kenapa? jawaban. Salah ada Anak Itu cowok kan Ngomong-ngomongin masih bola, banyak. Ca. Iya, kalau Ngomongin main bola, bola, Ca. Fun fact. Fun fact, kemarin aku lihat Bang Atta itu baru dari Qatar ketemu pemain bola legend. Wow. Neymar. Bukan. Neymar ketemu di Brazil Nah kemarin. iya benar. Tuh dapat Tapi di hadiah. Qatar ketemu siapa? Qatar ketemu Marcelo, idola aku dari kecil, sama Oh, Eden ya? Hazard. Terus ketemu Thierry Henry, Frank Ribery. Itu gimana ceritanya? Gerard DM Pique. awal-awal apa gimana sih? Awalnya tuh kan aku bikin pendekar league di sini, terus collab lah sama Gerard Pique sama Carlos Puyol. Mereka DM aku, ayo kita bikin kolaborasi. Akhirnya mereka datang, terus kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya aku ikutlah ke bawa Indonesia ke Piala Dunia di Brazil. Piala Dunia mini soccer. Nah itu sama Neymar, sama Kakak, sama Lewandowski, Lamine Yamal itu punya timnya masing-masing. Nah di sana pas ketemu terjadilah lanjut. Di sana aku ada tendang penalti nggak gol, viral. Dulu makin viral aku diundang ke Qatar juga. Dia mengakui. Tapi bener berarti itu ngebuktiin bahwa kalau misalnya ya ibarat kan tujuannya emang gol, tapi nggak gol pun ya kalau kita Ternyata niatnya bisa baik jadi. ada juga. Ada juga. Ternyata tuh Rezeki nggak yang gol lain itu lagi. ditonton lah sama orang-orang di negara lain. Oh ini undang nih, seru nih. Seru ah.
Pas datang ke sana, wah itu aku ngerasa dream come true karena aku dulu tuh main mereka tuh di PS. Mungkin kalau anak-anak FIFA yang nonton, kita tuh ngerasain kalau main FIFA tuh kayak beli pemain-pemain legend kayak Marcelo, Henry buat kita cek-cekin di tim gitu kan. Ya mungkin kalau Tegi kitanya Rafathar pasti tahu lah. Oh, ya, kalau karena dia Rafathar main ya FIFA tahu. dia, Aku sih nggak, ya. dia kan pasti mainnya kayak gitu. Nah, nanti Rafathar tuh punya feeling yang sama ketika pemain yang biasa dia mainin di PS Ada di depan mata terus main bola bareng, latihan bareng tuh gimana? Aku tuh jarang ngefans penyanyi enggak, ngefans sama kayak pemain film itu nggak terlalu. Tapi kalau pemain bola tuh aku Itu banget. die hard banget. Mungkin kayak kita nanti ketemu Spice Girls gitu kali ya. Iya, Aku Brad Pitt benar. ya. Aku Blackpink. Blackpink parah. Iya, Sekarang kakak Blackpink. suka banget Suka sama bola. banget sama bola. Nah, kita sekarang datengin salah satu pemain bola legend kesukaan banget. Oh my god, oh my god, oh my god. Datang ke sini. Jauh datang ke sini. Wah ini dia, idola. Bolanya mana mas? Bolanya? Bolanya ada. Bolanya ini nggak ada kan? Nggak ada. Ntar di tayangan mah ada. Oh, Iya. CGI. CGI. Kalau bajunya udah pemain bola ya. Ini kayak Ini tim tapi apa yang badan dipakai? badan Wah, pemain Anda bola kok tidak mengenal tim ini? Oh iya tahu. Iya, tim King MU ya. lagi dingin-dinginnya. Bener. Kalau Madrid lagi gimana? Madrid ya lagi ambles. Amblesnya Madrid itu peringkat kedua. Sejago-jagonya MU sekarang peringkat 4. Bener sih memang. Kita harus akui itu, kita harus akui itu. Juventus. Juventus. Oh itu udah nggak tahu kemana. Gitu-gitu Nyonya Tuwir legendary. Dia doang yang punya stadion. Juventus. Iya. Iya kan? Tapi dia sekarang peringkat berapa? Peringkat berapa ya? Di bawah 5. Peringkat satu siapa? Peringkat 1 di mana nih? Ya nggak tahu ini juga lagi ngomongin apa sih? Ini juga nggak. Kata aku mah Kita ya. salah acara tuh. Kita salah acara iya. Nggak ada yang ngerti. Kalian kamu apa Iya, hari ini? nah karena saya sudah datang ke sini, saya tidak bercuap-cuap kosong ya. Tapi ada yang namanya Tidak berjejak kosong karena sudah ada yang kosong. bener. Belum ada yang ngisi. Oh iya, buat ventilasi. Batuk dulu. Nah, iya. Biar nggak ganggu nanti. Bener. Iya. Bawain apa sih? Bawahnya itu logic culture. Apa itu? Lihat aja dulu tuh. Paling gerakannya jangan lupa. Nyampe nggak sih? Gitu. Coba kasih tahu ini ngapain sih? Jadi di sini ada 4 gambar. Di setiap gambar nanti akan menjadi sebuah kalimat. Nomorin Kalau dulu. gambar Nomorin dulu. Iya, di sini ada nomor 1, nomor 2, 3 sama 4 ya. Ini Dan satu kalimat ya? Apa? Berapa kata? berapa kata ini kurang lebih kalau bisa dibilang 6. Kurang lebih nggak tuh? Itu 5, Beb. Mana? Oh ini. Nah, 6-nya tadi di sini, agak jempil. Aduh. Ketutupan spidol. Jadi nanti akan dijadikan sebuah kata, Mama. temanya itu clue-nya yang berhubungan dengan Batuk dulu. Batuk udah bawa. belum sih bener, makanya lagi penyesuaian cuaca udara. Oke. Jadi Kamu ngerti nggak, Sayang? Nah tunggu dulu. Ini apa tadi? Cluenya apa cluenya? clue-nya tentang bulan puasa. Oh tentang buah Cluenya puasa. bulan puasa. Bangun. Jadi 4 gambar dibikin jadi satu kalimat. Iya. Dan ini nanti- sebuah aktivitas ya. Iya. Kalau bisa jawab dia akan hilang. Bangun sahur, bangun sahur. Kurang lebih 6 kata. Kalimat tersebut satu kalimat ada 6 kata. Maksudnya ini beneran sih? Iya benar. Bener. Emang kelihatannya kayak Kalau hipnotis di bangun ATM sahur sih. ini gitu kan. Iya. Tapi kan ini 4 ininya. Kalau Bang Atta punya jawaban sendiri, tapi ini masuk akal, itu bisa menjadi benar juga. Oh, oke. Iya sesuai. Terserah kita aja ya. Benar. Jam tidur kasur terang. Jam tidur kasur terang. Lock ya. Bentar dulu deh. Jam, handphone. Kesiangan bangun sahur karena tidak mendengar alarm awal. Kamu jam berapa? 17 itu ada 17. Jam, bentar. Aduh susah banget ini. Jam, Eca udah ada jawaban? Bentar. Coba Cak gue diikuti. dikasih begini menurut gue sih ya masalah. Ini relate hampir. Enaknya sih udah dikasih contoh dulu nih satu kamu yang Oke, jawab. tetap. Sampai gantuk deh gue jadinya. Emang aromanya aroma kapuk ya. Jadi bikin gantung. Ya, kasur kan isinya kapuk.
Agak gelombang ya, agak gelombang ya. Gelombang. Kamu kasur. Nyetel alarm, bangun tidur. Bangun. Sebentar tadi ada nih gara-gara bercanda sih hilang. Jam bangun sahur. Setel alarm untuk bangun sahur. Setel alarm untuk bangun sahur. Ya, coba Untuk bangun sahur, oke. Bangun sahur. Coba aku ya. Siangan itu udah mataharinya udah Bangun keluar. sahur, Matahari terbit gitu. bangun sahur masih ngantuk tidur lagi. Bangun sahur, tapi akhirnya sahur gak? Maaf nih, kan ini jatuhnya kuis. Kok malah jadi interview HRD gitu. Oke. 6 ya. Jam tidur, Hmm. bangun, tapi kesiangan. Ya Allah, belum. Berapa tuh? Enggak nyampe. Eca mau nebak atau mau tidur lagi? Susah banget. Bangun Jam, Bang. sahur, Bangun bangun sahur. sahur dari kasur tapi ketiduran. Oke. Udah ada bayangan nih saya ya. Oke. Kenapa jadi lu yang Kenapa kamu yang ada bayangan? Enggak, udah ada bayangan dari gambar ini. Jawabannya apa? Oke, ini overall untuk jawabannya itu adalah niat sahur tapi kalah dengan kasur. Kenapa di belakangnya ada matahari terbit? Iya, harusnya kasurnya di belakang dong. Iya dong, paling ujung dong. Niat sahur yang pertama ini udah nyeting yang namanya buat alarm sahur. Udah nyeting. Pas ngeliat HP, kayaknya males nih buat bangun, dipencet lagi lah. Ntar aja dah Niat bangunnya. sahur. Oh ini masnya juga bisa baca ini ya, alam pikiran bawah sadar ya? Iya, karena tadi sebelumnya saya interogasi dulu nih. Ini orang yang ada di gambar nih. Ternyata katanya, lu di sini bangun apa enggak? Gue tidur lagi. Ya akhirnya dia lebih memilih tidur ketimbang sahur. Akhirnya kalah dia dengan sahur. Kenapa pertanyaan? Kenapa kasur spraynya warna putih? Kasur spraynya warna putih biar pada saat bangun tidur gue ini lelap apa enggak? Kalau lelap tandanya dia ileran atau enggak gitu. Ada bercak. Ada bercak di kasur putih ya? Berarti wah lelap nih Iya. tidurnya. Maklum ini hostnya My Kasur My Adventure. Kenapa? Ya. Kenapa itu matahari terbit di sawah? Matahari terbit di sawah. Ya, kenapa nggak di Kalibata Atau di gunung? Kan banyak ada matahari di mana-mana. Di pantai kayak gitu. Oh, karena kata iya nih kesian karena di sini ada ada Kesian. nih tanaman kuaci. Ada biji. Enggak, biji bunga matahari. Padi. Biji bunga matahari, tanaman kuaci. Biji bunga matahari jadi kuaci. Padi. Masih bibit. Bibit. Makanya harus Masih bibit. Bibit. Ata sampai bingung loh mau ketawanya gimana loh. Jadi gitu banget harusnya. Hati-hati deh, kayaknya ntar pulang ini mandi angkat soalnya takut sawan. Ini Oh, ini ngikut ya ke rumah ya? Iya, ketempelan. Gitu. Ya udah kalau begitu ada yang lain nggak kuisnya atau udahan? kalau kuis ini udah konklusinya intinya. Di saat pada saat udah bikin lauk, udah siap-siap prepare. Bikin lauk? Tapi nggak ada lauk di situ. Buat konklusi. Udah nggak belum. Ya. Pada saat mau sahur kan tiba-tiba harus bikin yang namanya lauk, udah segala prepare buat sahur. Maksudnya udah niat. Udah bikin. Udah bikin. Jadi niatnya udah. Iya, kan kalau bikin kalau nggak ada niat nggak jadi bikin. Ya abis taraweh biasanya nawa itu ya. Kok jadi mundur lagi nih ke tarawih? Ini kan Berarti beda lagi kan kita sahur. Nggak ke tarawihnya. Pokoknya istri udah pada siap-siap lah bikinin lauk segala macam buat sahur. Tapi tiba-tiba kesiangan. Nah akhirnya makanannya mau dikemanain? Pernah nggak kejadian pengalaman seperti itu? Oh, endingnya ke situ. Sorry jadinya oke. Jadinya bridging buat bertanya nih. Pernah nggak? Kita mau tahu sih ya bentar lagi, tapi tunggu satu pertanyaan terakhir Ya, boleh yang tadi ya? Ya. Ini kan cewek nih, ini istrinya. Iya. Pertanyaannya, dia kan nggak jadi bangun nih kesiangan. Ya. Suaminya bangun nggak? Oh ini Iya. semuanya bangun kalau udah kena matahari. Kenapa? Kena kelihatan matahari. Tergantung bangun apa enggak. Kan kita nggak tahu. Tergantung lakinya. Tadi katanya istrinya masak, kenapa istrinya yang tidur? Mana ini? Iya. Istri tahajud. Makanya laki di situ nggak ada. Jadi Lakinya di mana lakinya? Laki lagi tahajud, makanya istrinya belum bangun. Jadi yang masak? Yang bini udah prepare nugget jam 11. Ada nugget. ada lagi yang tahu rasanya nugget.
Ini dia nuggetnya. Bukan nggak ada built-in ya? Oh, bukan itu. Ada. Tadi bukan ada nugget Kita ya. itu yuk, Ya udah deh. Biar tenang ya. Jadi kurang tenang ya. Kita cari yang tenang-tenang aja ya. Tiba-tiba nugget. Saya ikut ya. Enggak, jangan di sini aja. Jagain banyak. Takutnya banyak nggak bangun lagi nih. Bangun Oh iya, aurat ya. Iya, Ustadz ya. Bener. Aku mau cari uang ini. Batuk boleh ya? Batuknya sambil jalan loh. Alhamdulillah kita udah sampai di waktu yang kita tunggu, yaitu bulan suci Ramadan. Aku berdoa semoga kita semua bisa melangkah ke hal-hal yang lebih bermakna selama menjalani bulan Ramadan. Nah, sudah saatnya kita menata hati, memaknai diri, dan melangkah bersama dalam kebaikan. Sebelum mulai ngobrol-ngobrol biar makin fresh dan juga nggak pucat, aku mau pakai ini nih. Lip Last aku yang biasanya nih. Nah, ini tuh Lip Last Next Level dari Hana Sui. Dan aku nih lagi pakai yang shade-nya 03 Her Rose. Ya, kita tacap dulu. Nah, Lip Last Next Level dari Hana Sui ini tuh tipenya yang creamy tapi tuh ringan. Dan yang aku suka begitu diaplikasiin ke bibir, warnanya lihat dong langsung on, langsung keluar. Cocok banget buat tampil set-set saat sahur jadi nggak ribet. Tahan lama dan pastinya transfer proof. Tapi tetap nyaman di bibir dan gak bikin kering. Nah, instant on pakai Lip Last Next Level dari Hana Sui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin pantun. Iya. Niat ingin balas jasa, hati ingin balas sayang. Coba. Halo pemirsa, yuk kita dengerin tausiah yang bikin hati tenang. Masya Allah, makasih effortnya ya. Oh beda sih apa yang di situ beda. Ini buat serap yang besok-besok. Effortnya Ya, luar biasa, aku emang Masya di sini cuma buat pantun aja. Allah. Selanjutnya silakan. Iya, senang banget hari ini kita bareng lagi sama Ustadz Dr. Erik Yusuf. Terima kasih loh hari ini datang lagi, ngobrol lagi bareng sama kita, tausiah lagi. Silakan. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas temanya sekarang tuh ikhwal orang tua ya. Betapa indahnya sebetulnya menjadi orang tua. Banyak orang-orang tua di luar sana yang sangat mendambakan mempunyai keturunan anak yang dikasihinya ya. Karena memang ini adalah satu bentuk kunci kendaraan ke surganya. Jadi dari setiap upayanya, lelahnya, ya letih kerjanya semuanya itu ketika dicurahkan memang untuk kebaikan anaknya, ini pahala yang berlipat ganda sisi Allah. Ya, karenanya memang betapa perjuangan seorang ayah dan seorang ibu untuk anaknya ini tidak ada ganti yang lain kecuali jannah, betul. Ketika Amin. memang mereka ini ingin sekali anaknya ini menjadi anak yang kebanggaan agama, ya, anak yang Allah ridho terhadapnya. Karenanya yang pertama kali penting sekali kita berikan kepada anak itu selain memang kita selalu berpikir tentang materinya, ya, kesehatan lain, tapi yang lebih inti itu apa? Itu masalah tauhid. Perkenalkan anak itu kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu ceritanya. Jadi bergembira ya kalau orang-orang tua yang kemudian ada buah hatinya. Tapi kalau enggak juga jangan bersedih gitu ya. Karena ada juga anak-anak yang lain yang bisa kemudian kita curahkan kebaikan kita kepada mereka gitu. Aku mau nanya deh, Ya. kan kalau misalnya sekarang tuh anak muda kan pada takut punya anak kan, karena kan anak tuh
susah ya bikinnya. Bikinnya bisa, cuman maksudnya Gimana? jaganya susah gitu, Ustaz. Terus sekarang itu kayak katanya bukan cuman anak yang bisa durhaka, ada orang tua yang durhaka katanya. Gimana kalau anak tuh punya kepahitan sama orang tua gitu? Ini pertanyaannya bagus sekali ya, penting sekali. Gini, ada yang disebut dengan free child marriage. Jadi ibu-ibu atau seorang wanita yang sudah menikah yang takut mempunyai seorang anak. Kenapa? Karena dia salah kaprah dalam berpikir. Begini, mereka itu takut karena anak ini dianggap sebagai penghalang karirnya. Jadi kan seorang wanita itu seringkali ya, kalau kita lihat di budaya di sana ya, bukan di sini, bukan di negara kita, itu wanita itu memang kalau melahirkan anak ini menjadi penghambat karirnya, atau misalnya melahirkan anak ini tanpa ikatan yang jelas, mereka itu kadang-kadang menjadi terbuang, menjadi orang yang terpinggirkan gitu ya. Nah, inilah yang membuat ada trauma tersendiri dari wanita-wanita itu untuk mempunyai anak. Karenanya banyak sekarang akhirnya pasangan-pasangan muda itu lebih memilih merawat kucing atau anjing daripada mempunyai anak. Betul, ini riset ya. Itulah yang membuat kalau di Eropa, di Amerika sana, mereka itu tambah lama tambah sedikit warganya. Populasinya tambah sedikit karena mereka tuh tidak mau punya anak. Kayak di Jepang tuh ya. Nah, Di Jepang salah dikasih satunya. uang kalau punya anak. Nah kan, Saking susahnya punya anak. betul ini satu. Kesana aja, Ustaz. Regenerasi. Padahal ya. Regenerasi. Padahal tadi yang saya sampaikan, anak itu kunci kendaraan kita ke surga. Apalagi Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa aku akan berbangga-bangga terhadap umatku di yaumil akhir. Karena umat Rasulullah itu umat yang paling banyak. Karena apa? Karena ya itu tadi, semua yang kemudian membesarkan anaknya dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya insya Allah itu yang menjadi kunci kendaraan ke surganya. Nah itu tadi ya. Jadi artinya jangan takut karena masing-masing mempunyai rizkinya. Dan untuk membesarkan dan merawat anak itu luar biasa sekali. Ya itu perjuangan yang luar biasa sekali. Bahkan kalau misalnya ada anak yang meninggal ya, 1, 2 itu udah dijamin menjadi syahid lah untuk ibunya gitu. Ibunya? Ya karena kalau anaknya kan udah pasti ya insya Allah ya. Kalau ibunya tuh kan ketika dia membesarkan dan kemudian kehilangan dan lain-lain. Kalau keguguran Ustaz, Itu dia. kita pernah keguguran. Itu dia, itu kita harus bersabar karena apa? Karena itu kan qadarullah, takdir Allah. Jadi sebetulnya kalau bayinya tidak masalah ya, tapi yang diuji kan orang tuanya. Yang diuji keluarganya, yang diuji semuanya tuh gitu. Kurang lebih begitu. Nah, Ustaz, tanya aku, kalau amanah terbesar menjadi ayah itu apa Ustaz? Ketika aku punya 2 anak perempuan. Gitu. Nah, ini kalau kita nih laki-laki ya. Iya. Kan ayatnya ar-rijalu qawammuna 'alan nisa. Jadi yang namanya ar-rijal itu atau yang namanya laki-laki itu pemimpinnya wanita. Jadi amanahnya pertama menjadi seorang laki-laki itu yang Allah ridho itu dia ada 4 wanita sebetulnya yang menjadi tanggung jawab dia. Jangan suudzon dulu. Pertama adalah ibunya. Pertama ibunya. Jadi yang pertama, mohon maaf ya, ibunya. Yang kedua istrinya. Yang ketiga anak wanitanya. Yang keempat saudari perempuan. Adik atau kakak. Adik atau kakak perempuan. Banyak banget kan? Nah ini, Ibu saya 3. nah Iya, Adik saya 5. itu dia. Cewek saya 5. Anak saya 2, 10 berarti ya. Yang penting istrinya 1. Istri 1. Iya dong Pak Ustaz. 11. Nah, Nggak, maksudnya kan totalnya. Iya, banyak. Main bola. itulah kenapa laki-laki itu diberikan beberapa privilege. Seperti misalnya kalau waris dia harus lebih besar. Dia diberikan peluang untuk mencari rezeki nafkah yang lebih banyak. Itu laki-laki. Nah, kenapa? Karena dia memang harus bertanggung jawab terhadap tadi banyak sekali perempuan ini. Tanggung jawabnya banyak. Kan begini, kenapa anak perempuannya? Kalau anak perempuannya udah menikah misalnya, kan sudah lepas. Tapi kalau seandainya naudzubillah ada apa-apa tuh,
dengan suaminya dan lain-lain, dia Kembali lepas. ke bapaknya lagi. Nah, dia kembali lagi bapaknya. Jadi tanggung jawab bapaknya lagi. Iya, karena kalau tidak bagaimana penghidupannya, betul nggak? Iya. Begitu juga saudara perempuan kita. Kalau ibu kita otomatis ya. Otomatis. Nah, inilah yang kemudian menjadi amanah bagi seorang ayah. Apalagi tadi untuk misalnya Atta misalnya. Kalau kita lihat di surat Luqman ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika seorang Luqman itu memberikan yang namanya nasihat kepada anaknya. Nasihat ini ya, ya'izuhu ini satu kalimat yang baik yang pada momen yang baik yang disampaikannya dengan cara yang baik. Didorong dengan tadi ya bunaya itu artinya sini nak, penuh dengan rasa kasih sayang. Jadi ayah itu fungsinya, nah ini penting sekali ya buat ayah-ayah nanti semua. Fungsinya adalah memberikan prinsip-prinsip kehidupan kepada anaknya. Prinsip-prinsip Betul, kehidupan. jadi prinsip kehidupan, esensi tentang hidup, bagaimana dia kemudian harus punya daya struggle dan lain-lain, itu orang ayah. Ibunya itu ini biasanya apa? Memberikan Ibunya, riadoh. ini kan belum punya anak. Ustaz. nanti Sini. Ada calon ini. Ini kan tadi pertanyaan yang ini ya. Ini udah ibu, ini udah ibu. Ini nenek, bukan. Saya, nenek. Wak. Wah. Ibunya memberikan yang namanya pembiasaan adab yang baik kepada anaknya. Karenanya ibu itu seringkali dilihat kayak cerewet. Nah udah makan belum? Nah udah makan belum? Nah udah makan belum? Kesannya kita galak gitu ya. Enggak galak tapi lebih repetitif. Iya, bawel, Bawel, cerewet, Ya, cerewet. cerewet. Repetitif. Kenapa? Karena memang ada konsepnya kan the power of repetition, kekuatan pengulangan. Kita itu mau nggak mau, suka nggak suka, tahu nggak tahu. Kalau diulang-ulang terus, dia akan masuk ke dalam otak kita, akan masuk ke dalam, apalagi subconsciousness, masuk ke alam bawah sadar. Karena diulang-ulang terus. Betul. Gitu. Terus kalau sama Sabar, anak berarti saya, harus sabar. Mami cantik, mami cantik, mami cantik. Itu yang saya suka. Terus tapi katanya Ya, Itu bismillah, brainwash ya? Ya. Lebih pengakuan diri ya ibu ya. Iya. Kurang lebih begitu ya. Validasi, itu Tapi ibu-ibu kalau validasi. Ya. kalau misalnya sebagai ibu muda gitu ya, kan kadang kita tuh capek banget ya, apalagi jujur punya anak perempuan 2 tuh luar biasa. setahun doang. Iya, luar biasa gitu ya, luar biasa capek. Cuman sebenarnya kita boleh nggak sih ngeluh kayak, ya Allah aku tuh capek banget nih punya anak 2 apa. Sebenarnya rasa keinginan punya anak tuh ada gitu ya, masa mau nambah lagi. Cuman kadang tuh kita, aduh udah capek kayaknya cukup deh ya Allah, udah deh nggak mau lagi gitu. Boleh nggak sih gitu? Gini ya, apa sih di dalam hidup kita yang nggak capek? Jangankan punya anak, gitu. Bahkan beberapa hal yang menyenangkan saja kalau terus-menerus akhirnya capek juga. Jadi intinya capek itu wajar. Tapi coba ingat ketika betapa gembiranya kita itu punya anak. Betapa gembiranya waktu-waktu kita bersama anak kita. Capek itu hanya sedikit dibandingkan dengan kegembiraan yang kita dapatkan. Nah, karenanya boleh nggak kita capek? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Tetapi yang perlu kita ingat adalah jangan lepas dari syukur. Nah, jadi Kadang ya itu, suka lupa kadang kita jangan- suka lupa bersyukur. jangan lepas dari syukurnya. Gitu. Saya lagi pantun. Wah, mau pantun lagi. Dalam hati, dalam hati, dalam hati. Bener. Jadi diinget-inget lagi senangnya gitu ya Betul, semuanya. diingat-ingat lagi senangnya, ya diingat-ingat lagi dan melihat orang-orang yang sangat sedih tidak punya anak. Sedih sekali ya nggak punya anak. Kita tuh alhamdulillah sudah kemudian dikaruniai anak gitu. Nah, capek kita, lelah kita tadi, letih yang disebut dengan ibadah itu kan sebetulnya wanusuki ya. Itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebetulnya kan yang namanya wanusuki ibadah itu apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan, apa yang kemudian menjadi keseharian. Nah, lelah-lelah itu tuh lillah gitu. Nah, gitu karena untuk Allah. Karena kita itu memang ingin mendedikasikan semua yang kita kerjakan itu hanya karena lillah tadi. Gitu. Nah, bismillah ya. Abis ini kita lebih semangat lagi membimbing anak, mendidik anak, Betul. dan gak lupa juga berbahagia bersama anak-anak. Betul. Insya Yang Allah. penting bahagia lahir batin semua Amin, keluarga. lahir batin dunia akhirat. Dunia akhirat. Amin, ya Allah. Kan? Ngomong-ngomong nih, Iya, apa nih yang mau diomongin? gimana kalau kita harus lebih banyak bersabar? Bagaimana? Sahur bareng. Wow.
Ratu singkatan. Iya, nggak itu dikasih tahu. Tapi sebelumnya terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih ilmunya. Iya, Ini pemirsa di Masya rumah Allah. semuanya nanti insya Allah diamalin. Jadi berkah Amin. barokah buat Ustaz dan keluarga juga. Amin. Berkah selalu Ustaz. Iya. Ya, gimana kalau kita sahur bareng? Sahur bareng yuk, let's go. bersama Let's yuk. go yuk Ustaz, yuk Ah. makan Ustaz. Yuk. Sabar yuk, sabar. Sahur bareng. Asik Ini yuk, Bang asik Osin, yuk. ada apa aja nih Bang Osin? Bang Osin BSD. Dari BSD nih. Kok Taichan apa Taichan gini sih? Favoritnya apa nih? Aku Ya, tahu nih, Stella BSD-nya aja lah. BSD-nya sebelah sini ya? Bang sayang daku. Ih, pengen banget jadi dorong-dorong gitu. Bukan di Angel. Angel. Yang dagingnya aja ada nggak? Angel kiri, Nggak mau Angel. kulit. Iya, daging only nggak ada nggak? Ini ketan Nggak ya mau mas. kulit. Oh ini Taichan ya? Oh ya nanti di situ ya pesen ya. Ini adanya di BSD satu doang. Aku mau mah bakso Di kuning. Senayan juga ada. Kuning doang Yang namanya tapi. Bang Osin kalau boleh tahu yang Kuning mana? aja. Oh si Oh. Bang Hai, Osinnya nggak ada. Bang Osin ini Bang SMS siapa? Ini Nah, Bang Nah gitu ini bukan nih ya? dari tadi aku udah ngincer banget. Ketan susu Nah, ini ibu enak udah nih. tahu. Tahu. Kesu. Keju. Oh my god, sorry. Aduh pengen banget ketan susu mas. Kesu. mau. Ketan susu, Ibu Rita. Mana Ibu Rita? Kan di rumah nungguin anak cucunya. Mak gue. Iya. Heeh. Ibu Rita bukan? Nah kan kita di bener. rumah. Keju ketan susunya pakai bumbu apa aja sih? Sama bedanya sama ketan Yang susu yang favorit, lain apa? yang favorit. That's what I like. That's what. Semuanya mau dong mbak, boleh nggak? Oh udah pernah? Oh, Suka lupa dia. Dia tuh udah kalau jajan tuh udah 3.500 Aku belum pernah coba, aku boleh minta semuanya nggak? iya cobain. Nanti kita cobain. Semuanya. Minta Jangan tuh semua. 1 atau 2. Ini kalau semua jangan Semua rasa semuanya biar kita bisa dong, cobain Seth. kita Kita cobain rame-rame ya. Rame-rame Iya, ya, let's Aku go. yang durian ya. Aduh, bakso. Ini enak hangat-hangat ya. Bakso Bonafit. Kita Bonafit makan BSD. Bonafit. Bonafit. BSD semua ya? Oh iya. BSD tuh ada di mana aja Pak? Ya, BSD ada di mana aja kata dia. Kali aja tadi kan ada BSD di Senayan. Kali BSD-nya maksudnya BSD, Senayan, dan sekitarnya. Bapak ini baksonya bakso Malang? Oh emang ada tambahan. Oh ada pangsitnya. Bakso apa yang bikin senyum? Apa tuh? Bakso sweet deh. Bakso sweet deh. Bisa Maksudnya cepet dia bunyi banget gitu loh, bisa Bakso cepet. sweet deh gitu. Oh, Mbak Kita ulang 3 kali lagi ya nanti ya, kita revisi. Mbak. Ya, bakso sweet deh. Mbak Maksudnya, maksudnya. iya kan namanya plesetin. Mbak gitu maksudnya. Oke, kita cobain ya. Ibu mau ya pesen ya Bu, nanti buat Pesen ya. rame-rame Nanti kita. kita duduk situ ya Bu. Nah, ini dia nih supaya kita Nah, dengan tidak ramuan-ramuannya ya, kurang Bu. asupan serat. Jadi sahur itu kita minum jus buah. Jus. Anto, Wijaya. Aku jeruk. Kamu apa sayang? Aku juga jeruk deh. Kamu apa? Alpukat kan Saya kamu mau yang sukanya pakai mengikuti susu. aja deh Bu. Kalau bukan ini pakai Ini buat Jus apa yang bikin senang? Apa tuh? Just you the only one. Yeah. Asik. Kasihan banget ketawa ini aki-aki. Aki-aki bapak-bapak. Saya ngejok sama bapak ya. Kasihan banget sih saya ngejok. Lapar ya? Ini biar udah jadi aja. Ini katanya buat Tata. Oh terima kasih Oh, ya. tapi Ya enggak. ampun. Udah mengambil. Aku nggak mau Papanya pakai itu punya itunya. Bang Atta. Nggak mau pakai minyak. Ini aja sama bakso 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 Baik goreng juga, aja. Bang Atta. Halus aja. Mas aku mau Baik boleh juga nggak? bapaknya ya. Bakso yang telur enggak udah ini aja udah cukup. Ini apa Telur sih? aja. Telur aja. Bakso halus doang. Ayo udah mau imsak yuk. Jeruk Oh, Udah mau imsak. yang manis. Makasih. Ini siapa di sini? Eca mau apa? Aku mau jeruk Oh, Kak, yaudah. Mas. Berarti jeruknya tadi Kak Gigi, aku, Eca. Mak ini toko gado-gado ya? Mau yuk, coba bisa Bu Ikro baca lah Ibu. Apa ini? Jus buah. Oh iya Mas Anto. Mas Anto yang mana? Mas Wijaya yang mana? Oh Mas Anto. Mas Anto, Mas Wijaya. Oh ini Mas Anto. Mas Anto dan Mas Wijaya. Nah, oke. Ya. Jeruk banget in the morning alpukat. Lapar banget tapi kayaknya suaminya. Ya Allah. Kasihan sendirian aja Bang. Kamu Kak. Tadi kata abang ini punya kecapnya Bang ya, Atta. kecap Ya udah. Yaudah aku ngambil dulu sayang. Ini manis. Ibu aku mau ngambil boleh nggak Ibu? Ambil dulu nggak kamu? Aku nggak beli aja saya. Yuk imsak. Nah. Ini bakso Bonafit, biar makin Bonafit nih. Kita cobain kuahnya dulu yang nggak pakai kecap, pakai sambal doang. Jadi gimana nih kalau sahur? Oh iya, belum mau nanya-nanya istrinya nggak ada. Kita ngomongin istrinya yuk. Yuk, yuk. Ya enggak, istrinya di situ. Terus, Cak, mau main tenis, Cak? Hello. Hello. Kamu kalau makan bakso suka yang urat nggak Kak?
Aku suka yang ada uratnya, aku suka. Apanya? Karena bakso kan? Oh, bakso. Kan tadi nanyanya bakso. Iya. Kalau durian kan nggak ada uratnya. Emang bakso berurat ya? Ada bakso Di urat. mana uratnya? Bukan di piringnya. Kalau di piringnya jatuhnya itu bukan urat tapi retak ya. Ini di baksonya. Kalau kelihatan Ada, ini keker panas itu berarti banget nih baksonya ngomong-ngomong nih urat. bakso. Ya. Ngomong-ngomong, tahu nggak menu favorit Aurel sahur? Apa? Apa tuh? Ini kan nanya saya. Oh, lagi nanya ya. Bukan pantun. Bukan tebak-tebakan. Wah, Kayaknya dia sukanya bakso. kayaknya lagi deh. Ini buat bareng-bareng ya. Oh iya. Asik, Makasih sister. makasih, sis. Parah banget pasti si Ata tadi karena apa menu favorit sahurnya Aurel? Apa Kata ya? dia, apa ya? Kayaknya bakso katanya gitu. Iya emang gitu. Tapi sebenarnya apa? Apa? Aku kalau Apa bener katanya Bang Ata dikecapin? Jarang sahur soalnya jarang sahur. Maksudnya kan Bang Ata tuh manis perlakuannya, jadi kayak Bang Ata tuh Kak, maaf kayak ya, Kak, bentar aku ngambil bakso, bentar. Masuk Bu Ayu. Kalau Atta sukanya apa? Sahur. Kalau aku sahur pasti harus makan nasi. Buka juga, buka sahur. Buka nggak harus langsung nasi, tapi sahur harus nasi. Kalau nggak kuat aku. nasi tapi lauknya kering apa harus basah ada sayur gitu. Harus becek. Enak banget. Berarti Maksudnya harus Ata pakai sahurnya kuah. pas hujan aja ya. Enggak kan? Suka lucu deh. Bukan sih Kak. Karena sukanya pakai kuah, kalau nggak pakai kuah aku susah. Oh, berarti Oh sahur sukanya tuh gitu. Biar makan. sahur ini kan kita waktunya tuh agak makannya agak mager-mager kurang selera makan. jadi gitu biar lebih sih. memudahkan ada kuahnya jadi Langsung telan blek blek. Langsung telan. Nah, kalau Kalau tuh buka. punya tradisi sendiri nggak kalau misalnya lagi sahur gitu? Jangan kepo deh, nanya terus. Jadi di meja Kan deh. dia host, dia kan host. Oh, sorry. Iya, iya, iya. Kalau aku sih yang penting kalau sahur, ya itu sih, oh aku wajib banget minum, aduh, Lo ada foto Bu Ayu sih di sini? Ah, makasih. Aku yang sebelah kirinya Olaf. Oh, Aku sebelah. Oh lovely. Ya, oh, lovely. Lovely. Apa nih? Apa nih? Jadi mau ngobrol nggak? nggak jadi udah lupa. Oh, Kak. Bo, ayo ngobrol Bu, kita Ini makan. apa menu yang harus ada pas sahur? Wajib ya. Aku tuh suka banget makan kornet pakai dijadiin kayak Keju. bukan Oh, makasih banyak. Mari kita kornet coba. pakai telur. Aku suka banget Kornet itu pak- wajib ada. Oh, gitu. Dijadiin kayak Chiller. perkedel gitu loh, perkedel. Perkedel kornet aku pakai itu pakai nasi doang. Itu sahur apa buka? Sahur. Oh, sahur. Makannya berat banget ya sahur aku. Kalau buka? Harus nasi ya. Harus nasi. Kalau Kakak buka? nasi nggak? Enggak ya? Tapi aku lagi Ya kalau makan pengen lagi pengen ya, tapi nggak harus gitu. Ya aku kok, tapi kayak tahun sampai ini tapi nggak takutnya mau ngobrol ketinggalan. nggak mau pakai ini ah, Nggak, nggak mau terus pakai antar nasi. itu lagi ditanya, saya lagi ditanya bukanya. Enggak, bukan. aku lagi ngobrol sama bakso kok. Enggak tadi itu. Bakso. Enggak, tadi aku mau ambil cabai, takut aku FOMO, takut ketinggalan obrolan. Oh, FOMO. Oh gitu. Enggak kok. Emang singkatan FOMO apa? For you, my love only. Muah. Ya yuk makan lagi. Tuh, ada parfum. Kalau Aurel buka harus apa? Manis-manis kah? Kan misalnya gini, kalau aku tuh di rumah karena suami orang Sulawesi, jadi ngikutin menunya dia. Nah, Ata kan, ya, oh belum selesai, nggak apa-apa. Makasih ya, Banyak Itu juga ya. Nggak masalah, banyak. I love Ini you seru banget. banget ya, baksonya kecil-kecil soalnya. Ya, karena kalau gede-gede itu bukan bakso, Apa? tuh? ego. Ayu. Mau berapa? aku boleh nggak itu? Tumpuk lagi nih mas. Mas ini apa ya mas yang ini? Oh, wow. Serundeng. Wah suka banget aku. Tadi belum kelar nanyanya. Apa boya belum? Kan nanya Bang Ata apa? kan orang Sumatera Barat ya? Iya. Jadi ibaratnya tiap buka tuh harus selalu ada nggak sih kayak masakan Padang? Iya Enggak nggak? sih, aku nggak harus ada. Oh, nggak ada. Kita mah kalau buka puasa wajib banget ada gorengan. Nah, itu kayaknya semuanya deh, Sabang sampai Pokoknya Merauke. kalau aku tuh bukan sama yang Sama es. manis-manis. Es. Bukan sama yang manis-manis. Saya jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. So sweet. Sama ya kayak Dustin tadi yang gini. Takut Si Dustin nggak diajakin sahur? Apa dia udah punya ada ajiannya sendiri ya kalau makan ya? Dia harus sebelah istrinya. Jadi dia akan pulang untuk sahur sama istrinya. Kayaknya kalau nggak Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya kak. Pak. Oh jadi nggak? Jadi nggak harus selalu ada apa-apa. Pokoknya ada gorengan sama es. Bukan Kalau selalu Bu es. Ayu apa kalau di rumah? Hah? Kalau Bu Ayu apa yang makanan Sulawesi yang harus ada tuh apa contohnya? Oh itu bubur Gorontalo. Oh, itu ada selalu Gorontalo. ada. Terus yang masak siapa bubur Gorontalonya siapa yang masak? Anggota keluarga aku kecuali aku. Ah. Bahkan bapakku aja jadi ketularan kayak suka juga. Oh, Karena kan semua tinggal di Kayak rumah. bubur Bu Ayu. Manado. Iya, bapakku tinggal Bubur di rumahku. Manado. Sama kayak Aku bubur anaknya cuma Manado satu. sama nggak? Iya, cuma tapi ada apa gitu tambahannya lagi. Kayak bubur Manado tapi ada tambahan Iya, lagi. aku suka banget bubur Kalau yang Manado. kan sebenarnya harus kayak manis-manis ya. Kan kayak kadang aku tuh buka tuh aku ngaca, terus Oh wow. Parah, oke. Pas ngaca gimana? Manis beneran atau? kaget kadang-kadang shock selek. Aku tuh sukanya kayak biji salak, kolak gitu-gitu kan. Jawa. Meriah, Jawa meriah. banget. Nah, itu Meriah bagian ya? aku tuh. Nah, yang lain bubur Gorontalo, ada sagela, sambal roa kalau Madura Manado. Oh, Sagila tuh sama ya? Sagela sama. Kalau Pak Regi sukanya bukanya pakai apa bukanya? Selain aku, Iya.
Dia banyak kesukaannya yang kadang-kadang aku juga nggak tahu. Tapi maksudnya kayak main FIFA tadi. Oh, dia main FIFA, Iya. buka puasa, Allah Akbar langsung main FIFA. Oh gitu, menahan hawa nafsunya main Bubur FIFA ya? bubur Gorontalo. Habis itu ya gorengan lah ya. Tempe goreng mah udah pasti. Beneran pasti ya. Kalau Kak Gigi apa? SS-an air putih ya pasti Oh iya, kan. SS-an, iya. SS-an. Ya, gorengan udah standar nggak sih? Ini goreng. Ya gorengan, Oh, gorengan gitu. kan, ya? Bakwan Rapi, kayak- harus ada apa nggak gitu dia? Dia tuh karena bertahun-tahun akhir ini tuh tahun-tahun masa selalu hampir kan selalu ada acara. ada acara. Jadi tuh kalau makan langsung yang berat gitu. Aih. Nggak Oh, langsung nasi gitu ya? Langsung nasi. Live terakhir ada nggak sih? Tapi itu bener sih, Kak. Tahun Kalau lalu ada enggak ya? kan ada apa sahur ya yang katanya ini Tapi tahun buka pertama puasa. sahur ya. Tapi puasa ada, Ada ya? tahun lalu ada. Oh, terus, buka terus? puasa. Jadi tetap harus nyiapin makan. Jadi dari awal nikah tuh selalu nyiapin makanan yang berat pasti langsung. Karena dia harus langsung live. Jadi bener-bener random makannya tuh nggak yang harus ini harus itu sih. Iya benar. Kalau si itu gimana? Siapa? Cipung sama Rafathar Kalau biasanya. kalau Reza kan belum. Baru cuman ikut-ikutan aja. Kalau Rafathar ada es mangka sih. Kita tuh di rumah tuh suka bikin es mangka gitu. Es mangka. Es Es mangka. semangka. Es buah sih sebenarnya. Yo. Ada dia, Kakak es kalau mangka. misalnya Nina sama Zura udah mulai puasa? Tahun ini mau aku ajakin baru belajar sahur Iya, sih. siapa nih? Karena kayaknya dia masih kalau siang 4 gitu kayaknya belum ya Kak. Maksudnya mungkin diajarin tapi belum yang kayak wajib Nggak, ya banget. belum. Nanti umur 6 atau umur 7 Iya. kali ya. Aku Tapi tuh dibangunin biasanya- sahur gitu nggak? Iya, aku Sekarang udah biasanya mulai- dari apa bayi namanya? banget tuh kalau sahur dikeluarin semuanya. Anak-anak biar pada Iya, paham. gitu biar ngerasain gitu loh vibes-nya gitu. Oh my god, so good. Oke. Anak ya? Ketan Ada durian suka tuh durian kayak nggak my sih? love. Suka, aku suka banget tuh suka sayang. Ayah, ayah. Iya, ini baksonya panas banget. Panas jujur banget panas ya. banget. Tapi enak ini karena di luar. Tuh ini enak Terus sayang ada manis. tahunya. Wah. Ternyata Bang Atta Katanya sukanya enak. cuma satu yang hot, Apa? Aurel. Ih, Kalau kapan ya? yang lain nggak suka, tuh hot banget. Ini satenya juga enak banget. Aku boheng. Satenya satenya. juicy banget. Apa? Aku udah makan ini. Satenya juicy banget. Sate apa yang bikin pipi bersemu-semu? Apa? Sate rusnya sama kamu? Ya, masuk aja. Makan lagi. Sama siapa sih, Ca? Dengar-dengar katanya gitu, Cak. Gimana Amina sama Iya. Eca masih. Masih sama yang kemarin, Cak. Enak banget deh satenya sumpah. Ya satenya juicy gitu ya? Juicy banget. Wah, dia nyanyi dong. Enggak kering. Juicy. Bukan juicy. Guys, by Cak, the way, kita Bridging punya ya, bridging ini Nggak pasti. dibacain Mbak. Oh gitu. Kita punya quotes of the day. Ya. Nanti kita bakalan ambil di fishbowl. Jeffrey, ya, Nikah, sahur nikah. already? Ini boleh gua ambil atau gimana? Gimana nih? Boleh saya tadi Mau link Kak nyapa Denis rekan yang kerja ambilin? saya. Hah? Kak Denis Enggak, yang ambilin? Denis lagi kerja di balik kamera dan di balik apa namanya? Bunga-bunganya. Denis siapa lagi sih Denis? Enggak, ini ada ini partner tim kita sih. yang mengerjakan teknis. Hai. Ya, dia akan kembali. Ramadan adalah bulan rahmat dan pengampunan. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari berkat dan pengampunan Allah. Amin. Masya Allah. Iya ya, pokoknya kan kita tuh Ramadan itu insya Allah mengumpulkan apa ya, mengumpulkan berkah, Berkah. sedikit-dikitnya sampai insya Allah Banyak. kadang-kadang yang kita kadang-kadang berpolitik ya. Udah tau kan kalau berlipat kali ganda ya kita tambahin lagi gitu kan. pokoknya yang Kali insya Allah Dan buat yang- nutup-nutup yang lain gitu. Iya, betul. Bismillah ya, dari senyum sama orang. Nggak apa start small, yang penting terus menerus. Tumben ada konklusinya dari Ada- berapa ada. episode ini. Ca, Baru ada. bangun nih kayaknya. Ada bahasa muslimahnya apa? Isti. Istiqomah. Tahu deh. Wow, hebat. Masya Allah. Bentar lagi kayaknya ya. Apanya tuh? Enggak. Buka quote-nya. Kamu udah hafal surah-surah apa aja? Jadi bisa baca doa sebelum buka puasa. Allahumma lakasumtu wabika amantu, baru sampai situ. Siapa yang ngajarin waktu itu? Yang dulu ya? Nanya, gue mah nanya. Nah, Katanya kamu bisa azan juga ya? Ah belum. Oh belum ya? Emang cowok. Ya udah imsak ya guys, udah imsak. Ya udah menunjukkan Imsak, imsak guys. yuk. Apa tuh? Mau sholat dulu ya kalau imsak? Enggak. Salah. Jadi nonton episode yang kemarin, baru kita ngobrol lagi ya. Ya pokoknya nih kayaknya makasih banyak ya. Makasih ya. Makasih ya, enak banget makanan. Udah sahur bareng. Makasih. Sampai waktu imsak. Habis ini kita siap-siap lah ya mau sholat subuh. Ya pokoknya selamat sahur ditelan Bismillah. dulu. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya Betul. kan. Pokoknya mah yang Selamat penting puasa. semangat,
mencari rezeki dan ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Siang-siang makan Wabillahi taufiq wal hidayah. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.